Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Deputi Administrasi, Bapak Ibu Kepala Biro, Kepala Pusat yang mungkin hadir lewat Zoom, Kepala Bagian, Kasubag, teman-teman pejabat fungsional, serta seluruh teman-teman yang merupakan peserta sosialisasi kegiatan kita pada hari ini yang saya hormati. Yang kami hormati Pak Deputi Administrasi, sebelumnya kami laporkan Pak bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah sosialisasi gawe rame dan launching website reformasi birokrasi. Launching gawe rame ini kita perlukan hari ini supaya kita menyamakan persepsi dan frekuensi ya Pak, bahwa selama ini sebenarnya website ini sudah ada Pak. Sudah ada, tetapi sebagaimana yang Pak Deputi ketahui bahwa baik dari segi konten, dari segi tampilan, ini masih perlu kita perbaiki karena bekerjanya masih parsial. Makanya hari ini disebut dengan gawe rame. Gawe rame dimaksud adalah garap website RB rame-rame yang merupakan sebuah gerakan budaya kerja untuk melakukan sesuatu secara kolaboratif. Mungkin Pak Deputi juga sudah sering menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa sebenarnya sudah terjadi lompatan dalam bekerja, bahwa tidak lagi hanya bekerja sama, berkoordinasi, tetapi bagaimana kerja dilaksanakan secara kolaborasi atau kolaboratif sebagaimana nilai kita yang berakhlak itu K-nya adalah kolaboratif. Pak Deputi, kami laporkan juga dalam kesempatan ini bahwa website Gerakan Gawe Rame ini merupakan aksi perubahan daripada Mbak Wiwit yang kami memang minta Pak, karena memang selamat datang Pak Dedi dan Pak Heru di depan aja mungkin Pak. Nah, ini memang sudah kita nanti Pak, sebenarnya sudah lama bahwa dalam berbagai catatan Perlap RB ini selalu masuk bahwa dikatakan bahwa informasi pekerjaan itu wajib disampaikan secara transparan Pak. Jadi bagaimana orang akan menilai ketika informasinya itu tidak disampaikan dengan baik seperti itu. Nah, oleh sebabnya bahwa hari ini sosialisasi dan launching daripada Gawe Rame ini kita lakukan pada hari ini. Gawe Rame ini juga dimaksudkan Pak Deputi, kami sampaikan bahwa sudah menjadi arahan Bapak juga bahwa kita bukan lagi berorientasi pada mengejar nilai, walaupun di akhirnya akan terjadi peningkatan sendiri. Kami sampaikan bahwa semua sudah melakukan submit PMPRB kemarin ya Mbak Wiwit ya. Ada beberapa saja mungkin yang belum tapi sudah dilakukan terakhir sehingga tanggal 15 kemarin sudah hari ini ya kita akan submit ke websitenya Kemenpan RB. Mudah-mudahan data dukung yang memang diperlukan sudah selesai semua, kemudian akan komunikasi seperti biasa Pak, apa-apa saja yang menjadi catatan. Ada perubahan signifikan yang besar mungkin terkait bagaimana informasi itu disajikan. Misalnya kita sudah ada podcast hari ini Pak, kemudian ada juga Instagram dari masing-masing unit, walaupun ada lagi beberapa unit ya yang belum memiliki. Kemudian dengan kaitan pada hari ini juga bahwa website ini akan digarap bersama-sama dengan kolaborasi, dimaksudkan agar semua memiliki Pak tanggung jawab yang sama seperti itu, bahwa sebenarnya RB ini bukan hanya milik unit tertentu, RB adalah milik semua gitu Pak. Nah mungkin yang lagi beberapa menjadi catatan Pak, sedang kami dorong sebagaimana surat yang sudah Bapak Sekjen tanda tangani juga Bapak ketahui bahwa kita mendorong one agent one innovation Pak. Nah ini yang kami sedang melaksanakan, sedang merekapitulasi dan sedang mendorong tanpa henti juga untuk teman-teman memiliki agar minimal
satu agen perubahan itu memiliki satu inovasi yang merupakan jawaban terhadap masalah yang dia hadapi dalam dunia kerjanya untuk menciptakan pola kerja dan budaya kerja yang tentu lebih baik dan lebih positif. Mungkin itu Pak Deputi sebagai awalan daripada kegiatan ini yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami minta dengan hormat agar dapat Bapak Deputi Administrasi membuka acara ini secara resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Karo Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga hari ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang penting dalam rangka kita melakukan sosialisasi sebuah gerakan pengelolaan website DPD RI dan sekaligus launching website reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Dalam keadaan sehat, ya alhamdulillah. Jadi tentu hal ini ya menjadi perhatian kita bersama bahwa kita hari ini atau pada saat ini memang sedang gencar-gencarnya untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan yang begitu besar dan merupakan sebuah tuntutan ya bahwa kita harus mereformasi diri kita sendiri. Kalau yang kita kenal dalam istilah kalau program pemerintah kita sedang melakukan reformasi birokrasi saat ini. Jadi tentu oleh karena itu kegiatan pada hari ini adalah bagian daripada bagaimana kita menggerakkan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Yang saya hormati Bapak Ibu yang diundang ya baik secara langsung maupun secara daring, para eselon 2 ya, Kepala Biro, Pusat, Inspektur, eselon 3 dan 4 ya, termasuk para pejabat fungsional, kemudian seluruh ya aparatur sipil negara yang ada di Sekretariat Jenderal DPD RI. Kita menyadari bahwa informasi kinerja kesekretariatan ya sama pentingnya dengan layanan penyajian informasi Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ini yang selalu kesekjenan atau pimpinan mengingatkan, dan ini juga masih menjadi keluhan kita bersama, baik pimpinan DPD RI maupun pimpinan kesekjenan, ya, bahwa terkadang sebuah kegiatan yang memiliki makna yang penting, yang diharapkan bisa informasinya tersampaikan kepada baik kepada masyarakat maupun di internal kita, tapi senyatanya kadang-kadang informasi itu tidak tersampaikan. Ini karena memang ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, apakah itu di dalam mekanisme kerja, ya, apakah itu di dalam kelemahan kita di dalam sumber daya manusianya, ataupun mungkin ya di dalam kemampuan kita untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Sebagai contoh misalnya, ya, banyak kegiatan-kegiatan yang penting yang harusnya terpublikasikan. Ya, di tengah berkembangnya era informasi sekarang ini. Tapi karena kelambanan kita di dalam hal bagaimana mendesain sebuah kegiatan atau mungkin kurangnya komunikasi, kurangnya kolaborasi, sehingga kadang-kadang kegiatan-kegiatan yang penting itu tidak terpublikasikan atau tidak tersosialisasikan dengan baik. Nah ini kan berarti kita masih berada pada persoalan yang belum bergeser ini dari posisi yang awal, bahwa
keberadaan media informasi yang kita miliki ini belum mampu ya untuk meningkatkan ya derajat atau capaian lebih mendalam ya kepada stakeholder atau kepada masyarakat terhadap informasi yang penting yang harus disampaikan. Nah, ini yang saya amati ya pada saat sekarang ini masih terjadi seperti itu. Saya ambil contoh misalnya, ya, kadang-kadang kita masih lempar tangan sembunyi batu atau saling oper-oper lah tanggung jawab. Ketika kegiatan contoh kemarin saya tanya Kepala Biro Humas protokol, satupun tidak ada informasi yang terkait ya masalah pelantikan jabatan fungsional. Bahwa itu ya informasi itu penting dan harus disampaikan kepada seluruh pegawai bahwa kita sekarang sedang melakukan reformasi birokrasi, perubahan dari jabatan struktural kita arahkan kepada jabatan fungsional. Saya perhatikan satu pun di dalam media informasi itu tidak ada disampaikan. Ya. Nah, ini kan fatal. Lalu di mana fungsi kehumasan kita? Di mana fungsi-fungsi saluran-saluran informasi media-media online kita yang kita kelola website dan segala macam. Nah, ini adalah salah satu contoh ya di internal kita. Lalu akan menjadi pertanyaan, lalu bagaimana dengan kelembagaan? Ya, kinerja kita secara kelembagaan. Nah, disinilah pentingnya ya kita bagaimana membangkitkan kreativitas, inovasi. Jangan ada ikut acara ya ikut acara-acara itu aja, tapi tidak pernah mencatat, tidak melihat dari sisi kehadiran dia di situ sebagai apa. Itu tidak difungsikan sama sekali. Nah, termasuk sekarang ya seperti contoh momentum-momentum seperti kehadiran Bapak mantan Wapres Tri Sutrisno. Ini kan mempunyai nilai yang tinggi ya dalam hal bagaimana DPD ini bisa ya memiliki andil dalam arti ya ada perhatian yang besar terhadap DPD ya, oleh seorang tokoh bangsa yang bernama Bapak Tri Sutrisno ya, yang saat ini di tengah kegalauannya berpikir tentang bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Dan beliau ya dengan segala keterbatasan dimiliki dengan usia yang sudah di atas 70 tahun, beliau hadir di sini, itu artinya ada hal penting yang beliau ingin sampaikan. Nah, tapi kalau itu tidak dipublikasikan dengan baik, maka itu sama dengan angin berlalu begitu saja. Ya, tidak ada memberi manfaat apa-apa. Ya, hanya ya untuk konsumsi kita aja. Dan tidak akan bisa tersampaikan informasi itu ke dunia lain. Bapak Ibu sekalian, bahwa menjawab tantangan ya tersebut sejak tahun 2019, ya, kita sejak tahun 2019 sudah memiliki website reformasi birokrasi. Ini adalah salah satu bagian ya website yang memang ada ruang khusus untuk kita mempublikasikan seluruh langkah-langkah kita di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang memuat berita-berita dan data dukung tentang pelaksanaan 8 area perubahan. Namun dari hasil evaluasi ya perlu memang pemutakhiran ya terhadap fitur-fitur ya juga dalam hal pengelolaan ya harus secara terstruktur di dalamnya. Jadi ada persoalan yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan ini secara perlahan sudah coba kita perbaiki. Kemudian mengingat reformasi birokrasi merupakan sebuah kerja besar ya, suatu instansi pemerintah yang perlu dikerjakan bersama-sama oleh seluruh jajaran pegawai ya. Maka website reformasi birokrasi juga memerlukan pengelolaan yang secara bersama-sama pula.
Nah, oleh karena itu pada hari ini, nah ini yang kita ingin sosialisasikan, maka sebuah program yang bernama Gawe Rame atau gerakan ya garap website rame-rame ya merupakan sebuah gerakan budaya untuk melakukan melakukan sesuatu secara kolaboratif. Jadi dalam kesempatan sering saya sampaikan bahwa kita sekarang ini harus sudah ya mengarah kepada bagaimana kita bekerja secara kolaboratif. Jadi tidak cukup hanya koordinasi, tapi sudah lebih kita berkolaborasi. Nah, website reformasi birokrasi ini diharapkan menjadi sebuah melting pot untuk menginternalisasikan nilai kolaboratif dan core values berakhlak. Jadi perkembangan teknologi ya kita harapkan ini menjadi sarana untuk kita bisa menginternalisasikan ya nilai-nilai ya yang coba kita tanam di dalam reformasi birokrasi, terutama core value berakhlak. Oleh karena itu mungkin gerakan ini ya ini silahkan nanti Bu Kepala Biro untuk kita mantapkan. Jadi ada persoalan yang belum selesai ya dalam cara kita mengelola website, karena website ini selalu menjadi keluhan dari dulu dan belum ada perubahan sampai sekarang. Saya sangat merasakan itu ya, bahwa tidak ada artinya ya sebuah website ya kalau itu tidak diupdate atau itu tidak diisi dengan informasi-informasi yang terupdate. Jadi memang mungkin ya dalam hal apakah kalau sumber daya menjadi persoalan kurang, maka perlu kita pikirkan, perlu ditambah. Tapi saya rasa beberapa 1 tahun 2 tahun terakhir ini secara sumber daya sudah kita penuhi. Mungkin persoalannya pada mekanisme kerja, sistem kerja. Nah, ini yang harus kita benahi ulang. Itu pun sebenarnya sudah banyak kita lakukan ya. Dari awal saya memberikan arahan tentang bagaimana sih cara bekerja ya, membangun sebuah teamwork dalam hal bagaimana menggunakan potensi di setiap unit organisasi untuk ikut ambil bagian ya, berkolaborasi di dalam mengelola website kita. Apakah itu website DPD secara keseluruhan maupun mungkin yang khusus terkait dengan website reformasi birokrasi ini. Ini yang lebih spesifik lagi. Nah, lalu siapa yang menjadi pengelola dari website DPD reformasi birokrasi ini? Karena itu mencakup 8 area perubahan dan itu reformasi birokrasi itu terjadi di seluruh unit organisasi. Jadi bukan terjadi di tempat-tempat tertentu, tapi reformasi birokrasi ini mencakup semua lini di 8 area perubahan, maka seluruh pegawai ya sebenarnya harus terlibat juga di dalam bagaimana ikut ya ambil bagian di dalam pengelolaan website DPD RI ini. Nah, ini nanti yang mungkin akan perlu diatur ya oleh Biro KK supaya informasi-informasi penting tentang bagaimana capaian-capaian yang sudah kita lakukan, kita capai hasilnya, itu bisa disosialisasikan di dalam website reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI. Nah, website RB ini merupakan media digital yang menyediakan bentuk paling praktis dalam menyajikan eviden ya, tadi yang saya sampaikan, menggantikan setumpuk kertas yang undangan dan notulen. Nah, jadi sering saya sampaikan bahwa kita sekarang sudah bergeser dari era manual ke era digital. Sudah bukan zamannya lagi ya kita berbicara atau bekerja dengan setumpuk kertas, ya, setumpuk dokumen, tapi kita sekarang sudah dalam bentuk ya, dokumen-dokumen digital.
penyampaian surat-surat ataupun apapun jenis telah kebijakan, nota dinas dan segala macam, kita sekarang sudah mengarah, sudah memakai pola digital dengan memperlakukan Srikandi, kemudian sudah tanda tangan digital. Nah, ini tentu harus kita terus upayakan untuk kita perkuat. Walaupun memang masih terjadi agak gagap ini dalam hal bagaimana menerapkan sistem digital ini di Sekretariat Jenderal DPD RI. Jadi yang terpenting adalah ya, mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mengajak kita bersama-sama ya, bahwa tidak ada artinya ya kita bekerja, kita hebat sendiri, ya, merasa mungkin di biro kita masing-masing hebat sendiri, tapi kita tidak melakukan kolaborasi dengan yang lain. Sering saya katakan bahwa kita ini adalah bagian subsistem dari sebuah sistem yang besar. Tingkat kecepatan ya kita bekerja di dalam sebuah unit organisasi itu akan mempengaruhi kinerja lembaga secara keseluruhan. Jangan sibuk-sibuk sendiri, tapi juga tidak memberikan dampak kepada bagaimana peningkatan kinerja di tempat lain. Nah, mungkin saya sedikit mengevaluasi ya. Penting bagi setiap unit organisasi mungkin ya untuk menampilkan. Ini sebenarnya anti klimak juga saya lihat bahwa masing-masing bahkan masing-masing bagian sekarang membentuk Instagram sendiri. Biro membuat Instagram sendiri. Tapi dampaknya apa? Ini sibuk-sibuk sendiri, ya, tapi tidak terkoordinir dengan baik. Nah, oleh karena itu, peran daripada humasan ini yang penting, humas dan media untuk melihat ini kan jadi persoalan. Nah, kadang-kadang humas akhirnya menyampaikan informasi tentang kegiatan di bagian humas saja. Padahal seharusnya humas itu ya, menyampaikan informasi, ya, melakukan sosialisasi terhadap seluruh aktivitas yang ada di lembaga, apakah itu lembaga DPD-nya sendiri maupun sekjenan. Nah, ini yang terjadi sekarang. Masing-masing sibuk dengan urusan dapurnya masing-masing. Ya. Yang seharusnya keberadaan humas itu ya, fungsinya adalah mengorganisir ini semua, ya, sumber daya yang ada, ya, memakai sumber daya manusianya, sumber daya peralatan, anggaran, ya, membangun mekanisme kerja sehingga fungsinya berjalan dalam rangka pencapaian tujuan visi organisasi. Jadi bukan hanya misalnya website humas, isinya tentang kegiatan kehumasan. Itu saja. Nah, ini yang harus kita benahi sehingga apa yang dilakukan hari ini, ya, coba kita mulai kita tarik kembali, ya, bahwa ini harus dikelola dengan baik. Nah, bagian-bagian daripada website di masing-masing bagian maupun di masing-masing biro ini menjadi sumber daya yang dikelola dengan baik untuk dikelola, diolah sehingga menjadi sebuah aset. Apakah itu merupakan informasi, apakah itu merupakan berita, atau apakah itu akan tujuannya untuk kita sosialisasikan di Sekretariat Jenderal atau kepada masyarakat, ya, itu dikelola dengan baik oleh humas sendiri. Nah, kalau kita dalam berorganisasi kan begitu. Jadi ada unit-unit divisi sendiri yang menangani
Nah, sekarang ini kan ini tercerai-berai semua ini. Masing-masing, ya karena itu tadi. Ya mungkin karena kekecewaan. Wah, nggak ada yang ngurus kok, katanya. Ngurus-ngurus sendiri-sendiri aja lah. Kan seperti itu jadinya. Jadi kita berharap nanti yang dari masing unit-unit ini kan sudah nih, kaya dengan segala informasi yang kita miliki. Kita himpun lah. Itu menjadi sumber daya resource lembaga, secara kelembagaan. Nah, oleh karena itu tadi tepat apa yang akan dibicarakan dalam kesempatan ini adalah kita inilah sebagai pengelola, ya, pengelola website lembagaan DPDRI, khususnya misalnya karena fokus kita pada reformasi birokrasi yang menjadi target daripada Sekretariat Jenderal, maka itu yang kita kelola bersama-sama. Nah, jangan lagi sama halnya misalnya ya, kalau saya membuat unit sendiri terkait dengan untuk pengelolaan website kesekjenan, lah lalu apa gunanya? Ada bagian humas, ada biro humas protokol. Akhirnya staf-staf sekjen juga sibuk mengurus masalah itu yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Apakah ada itu di dalam tupoksi? Ya nggak ada. Mereka kan hanya menyiapkan bahan. Nah itu dikelola aja, diatur sedemikian rupa. Itu adalah bagian informasi yang harus dikelola oleh kehumasan. Nah ini mungkin bagian dari evaluasi yang perlu saya sampaikan supaya kita ke depan ya mulai lebih berbenah diri ya, dalam rangka kita kan ingin mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern. Ya, kalau pola kerja kita tidak kita rubah, apalagi kita sudah melakukan pencanangan transformasi digital, tapi langkah-langkah kita belum mencerminkan ke arah sana. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi sosialisasi hari ini tentu sangat saya dukung untuk mengingatkan kembali bahwa kita ada PR yang masih besar yang harus kita benahi, harus kita selesaikan. Yang mudah-mudahan setelah ini nanti website kita ini khususnya ya di kesekjenan ini semakin tertata dengan rapi, dengan baik. Informasi-informasi penting bisa tersampaikan dengan lancar dan baik. Kemudian harapan kita ya untuk menginternalisasi ya seluruh kebijakan-kebijakan ya dalam hal bagaimana pencapaian tujuan dari reformasi birokrasi ini bisa kita capai dengan cepat. Orang sudah berlomba-lomba, sudah mencapai nilai 100%, kita masih 60 sekian. Ya. Nah, peran daripada informasi atau yang tertuang di dalam website ini sangat penting. Karena seperti contoh misalnya, begitu sulit kita menghadirkan ya pegawai Eselon 2, Eselon 3 untuk hadir bersama-sama secara langsung. Ya. Tidak hanya itu, secara Zoom aja susah kan? Maka harapan kita paling tidak membuka website ya. Sambil ini yang sudah dilakukan, apa peran saya harus saya lakukan. Jadi informasi-informasi tentang RB itu tersampaikan ya atau bisa diikuti melalui website reformasi birokrasi. Nah, semoga itu juga akan menggugah kesadaran kita bersama bahwa kita serius ya di dalam hal bagaimana mewujudkan birokrasi kita yang profesional, akuntabel dan modern. Ini mungkin beberapa harapan yang perlu saya sampaikan. Ya, pesan saya sekali lagi, mari kita melakukan perubahan-perubahan. Ya. Hari gini udahlah, tidak ada kata yang lain yang harus kita anukan. Mulai kita harus berubah. Cara berpikir kita, ya, cara bekerja kita, ya, cara komunikasi kita. Nah, bangunlah komunikasi lewat, kalau kita kesulitan dalam komunikasi secara langsung, kita bangun komunikasi lewat media atau lewat jalur-jalur komunikasi yang ada sekarang ini.
Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi atas arahannya. Sosialisasi akan kami lanjutkan. Jadi silakan dilanjutkan ya nanti kegiatan sosialisasi ini. Saya akan mengikuti anunya Pak Ketua. Tentu saya lupa tadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dan launching ya. Website Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, cita-cita mulia kita ya, untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang profesional, akuntabel dan modern bisa kita wujudkan. Jadi profesional itu sebenarnya, akuntabel itu sudah masuk di dalam unsur kata-kata profesional. Mungkin nanti perlu juga kita mereview lagi tentang visi DPD itu. Kalau sudah profesional, maka di dalam profesional itu ada akuntabel, taat hukum, ya, loyalitas, kejujuran, ya, kerahasiaan. Semua itu adalah bagian daripada profesional. Nah, jadi tujuan kita adalah profesional modern. Benarnya modern juga udah mirip-mirip ya. Profesional itu pun sudah sangat luar biasa. Ya, karena di situ mencakup semua hal. Nah, kalau kita ingin mewujudkan birokrasi yang profesional, maka kita harus bergerak cepat. Apakah kita mau tertinggal, ya, terlambat langkah kita jalan berhenti dan tergilas, atau kita terus bergerak cepat, jauh meninggalkan yang lain dan kita berada di depan. Itu pilihan untuk kita. Ya. Maka pilihan itu adalah tergantung dari sikap kita. Apakah kita mau cepat berubah, atau kita seperti ini saja, sehingga akhirnya kita akan tergilas oleh keadaan. Ini mungkin yang perlu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang terhubung lewat Zoom maupun teman-teman yang ada di ruangan ini, kita lanjutkan karena tadi acara sudah dibuka secara resmi oleh Pak Deputi Administrasi. Apa dan bagaimana gawe rame dan bagaimana bentuk website reformasi birokrasi Sekjen DPD yang versi 2 ini kan tentu harus kita ketahui secara bersama ya. Tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Deputi Administrasi, mungkin
teman-teman PHM mungkin bisa mengikuti ya. Artinya memang sekarang memang semua unit sudah punya Instagram gitu ya. Saya pikir ini merupakan kekuatan lah, apapun namanya gitu ya. Yang penting bisa dihimpun bersama mungkin Pak Heru. Itu bagiannya Pak Heru atau bagian siapa ya? Oh ya, mungkin di kehumasan. IG Sekjen itu mungkin bisa di apa ya? Bisa dihimpun dari unit-unit gitu. Dan mungkin sudah mulai ditentukan apa sih konten yang bisa tampil di IG Sekjen gitu, itu yang diatur secara teknis. Selanjutnya kami mempersilahkan Mbak Wiwit untuk melakukan sosialisasi gawe rame dan memperkenalkan bagaimana bentuk terakhir daripada website reformasi birokrasi versi 2 ini. Silakan Mbak Wiwit. Lagi itu bisa bicara dulu harus Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, seluruh pelaksana, baik jabatan fungsional dan pelaksana umum, PNS dan PPNPN, baik di kantor DPD RI di Jakarta maupun di kantor DPD RI di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara sosialisasi dan launching website reformasi birokrasi versi termutakhir versi 2. Perkenalkan, saya Mahesa Juwita, saya Kepala Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dari bagian Ortala di Biro OKK. Saya akan mempresentasikan terlebih dahulu bagaimana website reformasi birokrasi versi terbaru ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ketik pada browser nanti di rb.dpd.go.id, itu adalah alamat resmi website reformasi birokrasi. Lalu saya akan cerita dulu kenapa ini penting. Tadi mungkin Pak Deputi sudah banyak memberikan kita arahan. Data is the new oil. Kenapa ini penting? Karena di era transformasi digital, data itu adalah seperti minyak mentah yang sangat berharga, gitu. Sebelum dia ditransformasikan menjadi sebuah dianalisis, diproses, sampai akhir menjadi sesuatu yang bisa disajikan dengan baik, itu seperti bagaikan minyak mentah, sampai akhir menjadi gasolin, sampai akhirnya jadi bisa menjadi bahan bakar kendaraan kita. Itulah data. Jadi data itu sangat berharga di era sekarang. Itu. Jadi nanti saya akan cerita kenapa perlu ada sebuah gerakan untuk mengumpulkan data-data itu. Latar belakangnya yaitu berangkat dari kondisi sebelum adanya portal website RB ini di tahun 2019. Jadi kita pernah ditegur oleh Kementerian PAN RB. Kenapa Sekretariat Jenderal DPD RI tidak memiliki suatu portal yang menyajikan kinerja Sekretariat Jenderal? Padahal kita didukung oleh APBN, kita harus mempertanggungjawabkan kinerja kita kepada masyarakat, kepada stakeholders utama kita, kepada pimpinan dan anggota. Nah, waktu itu kami didorong oleh bagian pengelolaan sistem informasi untuk memiliki website reformasi birokrasi terlebih dahulu, karena untuk website Sekretariat Jenderal DPD RI itu perlu suatu budaya bersama. Tapi karena ini usulnya dari kami di bagian Ortala, kami diberikan satu portal yang sesuai dengan lingkup wewenang kami, yaitu di fasilitasi reformasi birokrasi. Maka lahirlah website reformasi birokrasi di tahun 2019. Namun karena seiring berjalannya waktu, yang namanya website ternyata setelah kita dapat pencerahan dari Kementerian Kominfo,
yang namanya mengelola website itu tidak bisa dilakukan oleh sendirian. Nomor satu syarat utama untuk mengelola website adalah adanya tim pengelola. Tim pengelola itu ternyata yang namanya reformasi birokrasi tentu saja tidak bisa dikelola oleh sendirian oleh fasilitasi reformasi birokrasi, karena tadi disebutkan oleh Pak Deputi, reformasi birokrasi adalah kerja bersama kita semua. Dan reformasi birokrasi juga di dalamnya ada sebuah tim-tim panitia-panitia yang bergerak di masing-masing bidang, begitu. Untuk itu, website reformasi birokrasi sebenarnya rule-nya adalah gawe rame tadi, garap website RB rame-rame. Kenapa di sini? Ini memang judul aksi perubahan yang saya usung di Diklat PKT. Tetapi mohon untuk tidak melihat ini sebagai bagian dari tugas dari Diklat, tetapi saya mengajak ini untuk Bapak Ibu semua, kita bergerak di sebuah gerakan. Jadi gawe rame ini yaitu kita harus mulai berkolaborasi, tidak bisa ada lagi silo-silo, fasilitasi RB tidak bisa bergerak sendiri tanpa Bapak Ibu semua. Jadi gawe rame ini lebih ke sebuah gerakan untuk mengajak semua jajaran untuk mengelola website reformasi birokrasi secara bersama-sama. Dari sanalah nama gawe rame muncul. Gerakan ini mengangkat nilai kolaboratif dari core value berakhlak. Jadi bagaimana mekanismenya? Jadi kami sudah buat SOP-nya. SOP-nya yaitu dimulai dari semua unit kerja dan pegawai dapat menjadi kontributor. Dapat menjadi kontributor secara aktif, menyampaikan informasi atas kinerja di unit kerjanya yang tentunya kinerja-kinerja itu terkait dengan program reformasi birokrasi berupa tata kelola internal. Jadi apa sih reformasi birokrasi itu? Reformasi birokrasi adalah menata kelola di internal dan pelayanan dukungan unit kerja. Jadi reformasi birokrasi itu dari mulai menata kelola diri sampai akhirnya outputnya berbentuk menjadi sebuah layanan unit kerja. Itu. Jadi seluruh kinerja kesekjenan pada akhirnya akan terekam dalam berita-berita kegiatan di dalam website. Nah, berita-berita kegiatan ini harus diolah secara bersama. Jadi dari kontributor ke tim editor, lalu lari ke penulis berita. Begitu. Nah, itu cara mekanisme kerja gawe rame. Saya akan mulai untuk menampilkan bagaimana sih bentuk website RB yang baru. Ke RB, Bapak Ibu bisa ketik nanti di browser di rb.dpd.go.id. Jadi ini sudah tampil. Jadi ini Bapak Ibu hasil pemutakhirannya. Yang sekarang di sini kita bisa lihat sudah mulai ada gambar bergerak, slide banner di sini. Kita bisa menampilkan ada pengumuman-pengumuman penting, lalu ada misalkan ada program-program besar yang baru saja dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, itu di sini. Lalu kami juga bisa mengumumkan nilai terbaru dari RB dan sakit, gitu. Lalu apa yang perlu dilakukan dalam waktu dekat, seperti kemarin ada submit terakhir PMPRB, di sini juga kami bisa menampilkan pengumumannya di sini. Jadi ini fitur pertama yang dimutakhirkan. Jadi waktu versi yang kemarin pengumuman-pengumuman ini tidak berjalan dengan baik, tetapi nanti untuk pengumuman ini kami juga membutuhkan peran dari Bapak Ibu di unit-unit kerja. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu di unit-unit kerja ingin mengumumkan sesuatu, mungkin sekarang lebih menarik kalau daripada sekedar surat edaran, kayak lebih menarik kalau kita buat seperti semacam visual seperti ini, gitu. Lalu juga ada fitur berupa berita terbaru seputar 8 area perubahan. Nah, ini yang kami maksud tadi untuk mekanisme gawe ramenya. Jadi berita-berita ini tidak akan bisa diolah sendiri oleh kami sebagai tim editorial, tetapi ini berasal dari
unit-unit kerja. Berita-berita ini berasal dari kegiatan di unit-unit kerja. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, jika ada kegiatan di unit kerjanya yang berkaitan dengan tentu saja dengan reformasi birokrasi, dengan semua yang Bapak Ibu kerjakan ini untuk di tata kelola kesekretariatan, ini sebenarnya ada unsur reformasi birokrasinya di masing-masing area perubahan. Nah, silakan untuk tuliskan ringkasannya 5W1H itu istilahnya. What, when, where, why, lalu how, itunya gitu. Jadi termasuk juga fotonya gitu. Sampaikan kepada kami dan kami akan menyalurkan ke Biro Protokol Humas untuk diolah dalam kaidah jurnalistiknya begitu. Nah, nanti supaya lebih terkoordinir. Itu jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan di kesekretariatan yang luput dari penyajian berita. Nanti benefitnya akan saya paparkan di akhir. Lalu ada juga fitur multimedia. Multimedia ini nanti bisa secara cepat masuk ke podcast Reformasi Birokrasi, terus ke video, ke YouTube kami juga ada YouTube di Reformasi Birokrasi, dan video-video terbaru yang ingin di feature di sini. Juga Bapak Ibu bisa langsung masuk. Nah, ini fitur unggulan yang ingin kami paparkan di One Agent, One Innovation, di Knowledge Corner, dan Idea Box. Jadi fitur unggulan ini lahir sebagai jawaban dari tantangan Kementerian Pan-RB terhadap setiap agen perubahan itu dituntut untuk melakukan satu inovasi. Sedangkan agen perubahan di Sekretariat Jenderal DPD RI adalah Bapak Ibu pejabat eselon 3 beserta timnya. Gitu. Jadi artinya setiap unit eselon 3 didorong untuk memiliki satu inovasi. Selain itu tidak hanya unit juga, tetapi ada juga pegawai-pegawai yang memiliki inisiasi untuk melahirkan inovasi. Jadi One Agent, One Innovation ini tidak sekedar budaya flexing atau pamer, tapi ini untuk menginspirasi atau mendorong Bapak Ibu di unit-unit kerja dan pegawai semuanya untuk juga menciptakan sesuatu. Demi apa? Demi tentu saja demi sebuah tata kelola sekjen dan pelayanan Sekretariat Jenderal yang jauh lebih baik. Di sini ada contoh-contohnya para inovatornya dengan deskripsi apa saja inovasinya, gitu. Lalu ada juga fitur Knowledge Corner. Nah, Knowledge Corner ini sudah waktunya kita sebagai pegawai memiliki wadah untuk berbagi pengetahuan. Jadi mungkin ini saat ini baru satu contoh nih, ada Japung kita, Jabatan Fungsional di Analis Kebijakan bisa menulis gitu. Nah ini juga wadah untuk teman-teman Japung mungkin, atau mungkin pegawai-pegawai juga yang lain yang ingin berbagi pengetahuan. Jadi kita bisa menulis di sana untuk menuliskan, atau bisa juga yang terkait dengan bidang pekerjaan gitu. Misalkan saya beri contoh untuk teman-teman di Biro Keuangan misalkan ingin memberitahukan bagaimana caranya membaca RAB atau melakukan revisi gitu, atau misalkan membaca bagaimana membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tata kelola gitu. Jadi di sini adalah wadah yang akan kita tampilkan bersama untuk supaya ada empowering dari pegawai itu. Jadi pegawai juga saya yakin di Sekretariat Jenderal DPD RI sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Lalu fitur Idea Box ini adalah wadah juga untuk menyampaikan ide inovasi yang bermaksud supaya terdapat sponsorship gitu dari pimpinan gitu. Nah ini nanti akan muncul form
berupa nama, jabatan, unit kerja, judul ide inovasi, lalu uraian konsep inovasi. Nantinya output dari hasil penyampaian dari Bapak Ibu semua, kami akan rekapitulasi dan kami sampaikan ke pimpinan. Gitu. Karena siapa tahu pimpinan sangat tertarik dengan inovasi Bapak Ibu dan bermaksud untuk memberikan dukungan sumber daya begitu ke Bapak Ibu semua. Lalu dan yang terutama yang ingin saya sampaikan di sini ada fitur data dukung. Fitur data dukung ini berupa repositori, berupa bank data yang berisi tentang evidence yang biasanya dibutuhkan pada saat kita melakukan pelaksanaan evaluasi mandiri pelaksanaan RB, PMPRB. Nah, di sini saya ingin mengajak kepada tim reformasi birokrasi di level pusat nantinya ke depannya website ini akan ada semacam akunnya masing-masing. Jadi setiap perwakilan dari tim RB, setiap area perubahan itu akan ada adminnya masing-masing. Jadi setiap admin bisa memutakhirkan data-data yang ada di dalam data dukung ini. Karena saya yakin unit pengampu yang paling tahu apa data paling mutakhir dari list yang ada di sini. Begitu. Jadi nanti akan ada asistensi lanjutan bagaimana caranya menginput ke dalam ini gitu, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak BPSI untuk menyediakan satu email khusus website reformasi birokrasi yang akan dijadikan semacam database. Jadi nanti mohon datanya juga kita masukkan ke dalam database di email itu di satu drive, jadi tidak tercacar. Jadi drive itu khusus untuk database website reformasi birokrasi. Nah nanti akunnya akan dibagikan dan kami akan mengadakan asistensi bagaimana cara menginputnya. Lalu satu lagi ada fitur tentang. Nah tentang ini nanti berisi tentang bagaimana perjalanan Sekjen DPD merupakan perubahan tata kelola. Jadi nanti isinya berupa milestones dan penghargaan. Saat ini kami sedang berusaha untuk menginput konten ke dalamnya. Jadi nanti mungkin untuk Bapak Ibu seluruh pegawai juga wajib untuk mengetahui bagaimana perjalanan Sekjen DPD RI dari mulai tahap sebelum kita melakukan reformasi birokrasi dari tahap berdiri sampai pada saat sekarang sudah mengenal apa itu reformasi birokrasi. Jadi kita akan menjadi saksi bagaimana ada perubahan peningkatan pelayanan kesekjenan yang dari dulu sampai hari ini itu seperti apa. Termasuk tentu saja perubahan-perubahan itu juga dihasilkan adanya penghargaan bagi Sekjen DPD. Seperti kemarin kita dapat penghargaan JDIH, lalu juga penghargaan pelayanan publik, begitu. Nah ini akan kita tampilkan sebagai semacam lemari penghargaannya kita nih, penghargaan bagaimana Sekjen DPD RI bergerak bersama untuk menata kelola Sekjen menjadi lebih baik. Kami juga ada fitur jumlah visitor setiap harinya dan tentunya sosialisasi ini juga mendorong Bapak Ibu semua untuk sering-sering mengunjungi website reformasi birokrasi untuk mengetahui perkembangan kesekjenan. Dan tentu saja mengundang Bapak Ibu semua untuk menjadi kontributor konten di dalamnya. Begitu saja penjelasannya dan saya masuk lagi ke apa manfaat dari adanya website ini. Tentu saja manfaatnya adalah kita memiliki semacam manajemen pengetahuan, knowledge management gitu. Kita belum punya ada budaya untuk mengelola data tadi, mengelola pengetahuan tadi yang ada di kesekjenan. Ini penting karena apa? Kita tidak akan berada di posisi yang selalu sama
Jadi kita akan selalu digantikan oleh generasi berikutnya, dan website ini akan menjadi sebuah artefak untuk menjadi sebuah tempat untuk generasi selanjutnya belajar, begitu. Jadi kenapa Bapak Ibu penting untuk memasukkan data-data kinerja, karena manajemen pengetahuan tadi, Bapak Ibu tidak akan selamanya berada di posisi yang sama. Kita akan selalu digantikan oleh generasi yang baru, dan generasi yang baru itu perlu belajar bagaimana pekerjaan yang pernah kita tinggalkan itu. Begitu Bapak Ibu semangatnya. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala Biro Kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wiwit sudah menyampaikan apa dan bagaimana website reformasi birokrasi dengan versi 2 ini, kemudian bagaimana semangat baru ya, budaya pergeseran budaya kerja, bagaimana mengelola website secara bersama-sama. Inti pentingnya adalah bahwa tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Deputi, juga tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wiwit ya, bahwa ini adalah semangat kita mengelola website itu secara bersama-sama gitu ya. Kemudian itu yang kadang-kadang ini mudah-mudahan teman-teman di Zoom bisa mengikuti, karena saya nggak lihat ada yang buka kameranya beberapa aja ya, yang lain tutup kamera semua. Apakah orangnya masih ada apa enggak ini ya? Semoga bisa mengikuti gitu ya. Oh, ini adalah bentuk kolaborasi gitu ya. Ini adalah bentuk kolaborasi, bahwa tadi disampaikan kita ingin mengubah pola kerja. Tidak ada yang lebih penting, bahwa kita semua adalah penting gitu ya. Kita sama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama gitu. Jadi kalau dulu eranya koordinasi, kerjasama, sekarang sudah kolaborasi. Kalau kolaborasi itu adalah bekerja bersama-sama dengan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing gitu ya. Kalau kita mau terjemahkan secara letterlah gitu. Nah ini adalah momen, ini ada medianya gitu ya. Mari kita bekerja sama-sama, bahwa tim pengelola website ini sudah dibentuk ya. Sudah dibentuk, mudah-mudahan bisa benar-benar bekerja sebagaimana yang diharapkan gitu. Karena jujur saja teman-teman, Ibu Bapak Ibu ya, saya kalau sudah datang Menpan RB itu sebenarnya miris aja gitu. Mirisnya kenapa? Ya memang kita tidak berorientasi pada nilai, tetapi hari ini di lingkungan Senayan itu kita adalah yang terendah gitu ya. MPR itu sudah 70 lebih, DPR itu sudah 70 lebih gitu ya. Nah, sementara kita belum berada pada level 70 nih, masih 69 ya, masih di 69, 68 ya. Nah, ini adalah kesedihan kita bersama. Tentu ya, saya ingin menghimbau teman-teman lah ya, semua, marilah kita mencintai tempat kita bekerja ini. Tidak ada yang lebih penting, baik itu teman-teman yang di kedeputian administrasi, kedeputian persidangan, teman-teman yang di daerah, sama pentingnya kita sama-sama memberikan kontribusi untuk lembaga kita ini. Nah, ini kami dari Biro OKK tentu saja sangat mengharapkan kontribusi bersama teman-teman. Ada lagi satu sebenarnya ya yang mungkin sampai hari ini ya Bu Susi masih punya PR ya, mensosialisasikan portal kepegawaian gitu ya. Portal kepegawaian kapan mau ditukan lagi Bu? Mungkin di 2 minggu ke depan portal kepegawaian itu kembali kami sosialisasikan dengan manual booknya yang sudah ada, tutorialnya yang sudah ada. Tolong sekali lagi teman-teman isi ya. Karena begini teman-teman, itu sangat menentukan penilaian kita dari BKN terkait indeks profesionalisme pegawai. Nah, kalau data kepegawaian teman-teman itu lengkap, maka kita akan dinilai memenuhi persyaratan ya, memenuhi persyaratan. Karena kita sudah tidak bisa lagi menghindar dari penilaian berbagai unit lain gitu ya. Kalau RB itu pemangkunya adalah Menpan RB. Kalau kepegawaian itu dinilai oleh BKN. Kemudian kalau tata kelola keuangan mungkin dinilai oleh Kemenkyu. Ya semua melakukan penilaian. Bukan berarti kita ingin dinilai baik tujuannya gitu ya, tetapi memang itu adalah kewajiban kita. Sekali lagi teman-teman, bahwa
ini ya, tadi kembali pada gawe rame, saya sangat mengharapkan sekali teman-teman berkontribusi aktif ya, supaya website ini tidak hanya menjadi pajangan gitu ya, ada namanya kemudian kontennya tidak up to date ya. Saya memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya, saya akan bagi beberapa sesi ya. Sesi pertama dengan 4 penanya. Saya menghormati yang di Zoom yang sudah membuka kamera. Silakan yang lewat Zoom saya berikan 2 orang kesempatan. Silakan raise hand. Saya dibantu ya karena mata saya agak kurang jelas ini. Banten. Kalau ada yang ingin bertanya raise hand silakan. Banten. Banten dia, Pak Haji. Satu lagi. Saya Bu. Bu Nurjana. Oke. Iya Bu. Baik. Silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Kepala Biro. Udah sarapan Pak Haji? Alhamdulillah, sudah. Ada peta nggak di situ? Ada. Oh iya. Lanjut Pak Haji. Baik Ibu, makasih. Ini hanya untuk mengulas saja apakah saya menangkapnya salah atau bagaimana, karena yang saya tangkap dari penjelasan Mbak Wiwi tadi bahwa di dalam web ini artinya semua unit kerja kan menyampaikan kegiatannya atau kerjaannya gitu ya Bu ya. Bisa saya artikan seperti itu. Setelah itu tadi semua kegiatan yang ada di kantor daerah ini, artinya kegiatan-kegiatan pekerjaan di kantor daerah ini kita sampaikan kepada tim di pusat untuk dimasukkan ke web ini. Apakah seperti itu yang saya tangkap? Saya mohon penjelasannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Bu Nurjana, silakan Bu Nur. Bu Sri Kandi nih. Silakan Bu Nur. Ingat Bu Nur tuh ingat Sri Kandi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Saya sangat apresiasi kepada Mbak Wiwit ya untuk proyek perubahannya. Sosialisasi gawe rame dan launching website hari ini Bu. Saya sangat senang ya Bu, dengan harapan nilai RB kita nanti akan meningkat. Mungkin pertanyaan saya nanti sama kayak Pak Haji Bu ya. Loh kok kenapa ya? Benar? Terputus sambil menunggu benar, kita yang beralih yang ada di ruangan ini, silakan sayap kanan. Ada yang mau ditanyakan? Bentar, saya yang di sini dulu kan. Tadi kan 2 kesepakatan. Silakan Pak Idan. Assalamualaikum. Makasih. Ini jadi keraguan saya aja. Apa benar apa enggak? Kalau kita kan ada website yang kesejenan, kemudian nanti ada website RB. Apa nggak mungkin nanti unit-unit yang lain buat website sendiri, terus kemudian nanti seperti medsos yang kemarin, masing-masing bagian buat medsos, kita juga ada medsos DPD, terus pengelolaannya jadi terlalu ini yang mau saya tanyakan gimana nanti, apa memang bakalnya tiap-tiap unit juga buat website juga. Terus kemudian gini, kita kan kayak medsos ini
sudah bersurat dari yang ditandatangani Pak Sekjen tim efektif untuk masing-masing biro di website terhitung tanggal 3 Juni kemarin kan. Nanti kalau misalnya ada seperti ini, tahu-tahu yang lain buat website juga tiap-tiap unit, apa kita buat SK tim surat tugas lagi untuk tim efektif di website yang resmi Kesekjenan. Demikian itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Idan, ditampung dulu ya Mbak Wiwit. Satu lagi, Pak Dedi, silakan. Izin Bu, mungkin ini sedikit curhat juga lah ya Bu ya. Curhat, ada kaitannya juga dengan RB ini. Jadi yang pertama tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Idan tadi, memang benar. Jadi memang kita saat ini kondisinya itu semua belum terpusat begitu ya, baik itu media sosialnya, websitenya begitu. Jadi karena memang semua dari awalnya itu semuanya ingin menunjukkan bahwa ini loh kita sudah berbuat, kita sudah bekerja, tapi belum ada wadah yang menampilkan bahwa hasil kerja dari per unit-unit kerja seperti itu. Jadi sehingga masing-masing bagian unit kerja yang lain itu jalan sendiri-sendiri tanpa ada satu katakanlah satu komando, satu wadah tempat untuk menyatukan semua hasil pekerjaannya seperti itu. Jadi memang benar apakah perlu ada misalnya satu wadah, apakah itu nanti di humas atau di mana nanti coba dipikirkan di mana tempatnya agar semua ini bisa terintegrasi begitu dalam satu kesatuan, sehingga boleh sih sebenarnya mungkin kalau menurut pemikiran saya Bu, seandainya ada per unit kerja lain bagian lain boleh membuat misalnya medsos masing-masing itu menunjukkan bahwa itu bentuk kerja dari mereka, tapi dalam satu sisi dalam skup organisasi besar secara general itu harus dikelola oleh satu akun gitu. Jadi terintegrasi semuanya satu. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah ini di forum ini juga sekiranya kita bisa benar-benar berkomitmen begitu Bu. Punya komitmen dan punya istilahnya itu punya tekad dan semangat bahwa kita benar-benar RB ini bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar kita melepaskan tugas, melepaskan kewajiban karena memang ada tuntutan dari Menpa RB begitu, tapi setidaknya ini menjadi tanggung jawab moral kita sebagai ASN begitu Bu. Saya khawatir bukan karena apa, oke lah di era mungkin saya, generasi saya yang ke atas sudah yang mau pensiun semuanya mungkin ngerasa ini ya udahlah gitu, udah lewat. Tapi saya ada kekhawatiran di generasi sekarang ini, apalagi CPNS yang baru ini, kalau misalnya nggak kita tanamkan dari sekarang ke mereka, saya khawatir ini akan udah lepas gitu loh. Jadi maksud saya itu gimana caranya kita punya komitmen bersama-sama gitu untuk mendukung begitu loh Bu. Karena memang saya sangat khawatir sekali. Contoh kecil begini deh Bu, apalagi misalnya kayak katakanlah misalnya aplikasi, yang namanya aplikasi dan segala macam yang sudah kita bangun di skala general ini sudah cukup banyak gitu, tapi buktinya sampai saat ini yang menggunakan dan yang mendukung itu sama sekali masih kecil gitu. Contoh kecil misalnya kayak kemarin saya buat siaga itu, atau si mesra katakanlah gitu, itu udah cukup istilahnya sudah cukup kuat untuk menjustifikasi bahwa semua kegiatan tidak akan kita layani tanpa ruang rapat gitu ya. Kalau misalnya nggak mengisi si mesra gitu, tapi masih ada aja komplain gitu, masih aja komplain dari komite atau kawan-kawan lain bahwa kita harus rapat, ini permintaan anggota ya. Saya bilang udah isi semesta belum gitu, tapi ternyata mereka belum karena dadakan ya. Salah siapa gitu kan? Artinya semua itu butuh komitmen dan dukungan dari kita semua, bahwa kalau kita sudah membuat sesuatu itu harus benar-benar kita dukung sepenuhnya dan kita komit gitu. Nggak ada lagi istilahnya semuanya itu bisa dinegosiasikan gitu, bisa diselesaikan
dengan cara kekeluargaan gitu. Karena memang semua sudah berjalan by system begitu, Bu. Termasuk yang siaga gitu, Bu. Setiap hari saya menerima komplain, saya bilang kan sudah ada WA, tinggal kirim foto gitu. Nanti kita segera kita selesaikan gitu masalahnya. Tapi masih ada aja yang nggak mau gitu, masih japri, masih telepon gitu. Jadi ya gimana ya, jadi budaya seperti ini yang kalau bisa jadi komitmen kita bersama untuk dalam forum ini gitu. Tolonglah gitu hal-hal kecil sebenarnya yang menurut kita itu remeh-temeh nggak penting, tapi sebenarnya itu kedepannya itu kita harus membiasakan diri gitu. Itu menjadi satu budaya yang kita harus merubah mindset kita gitu, bahwa semua itu harus bisa kita lakukan gitu dengan kemauan dan komitmen kita bersama begitu. Contoh kecil lagi Bu, mungkin ya ini yang saya bisa berbuat gitu di unit kerja saya, misalnya kayak map nih Bu, saya udah bikin map seperti ini, tapi masih banyak juga yang pakai map biasa gitu. Jadi rasanya tuh gini, loh kok kita udah berbuat tapi kok nggak ada yang dukung gitu yuk, gitu. Rasanya seperti itu gitu Bu. Jadi ini sekedar curhat aja sih Bu. Artinya perlu apa saya sampaikan tadi, perlu kayaknya ada dukungan kita bersama gitu, komitmen agar kedepannya gitu kita bisa lebih baik lagi gitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Mungkin satu lagi tadi Bu Nurjana yang terputus. Ntar saya menghormati yang sudah tadi. Bu Nurjana? Putus ya Bu? Oke, kalau enggak satu lagi yang mungkin lewat kolom chat bisa dibaca Bu Marlisa, saya enggak kelihatan. Oh, ada yang dari Kepri. Putus Bu, kayaknya nggak stabil Bu. Ininya internet. Ya, lanjut Bu Nurjana, silakan Bu Nurjana. Lanjutin Bu. Bu Nurjana. Oh, putus. Maaf Bu, putus Bu. Oke, masih bisa nih lanjut? Putus Bu. Oh ya. Kalau nggak, saya lanjut ke yang lain dulu ya Bu. Silakan yang raise hand dari Kepri. Silakan, Kakan Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Karo Kakak dan teman-teman semua yang ada baik di Zoom ataupun yang hadir di ruang rapat. Langsung saja Bu, saya ingin nanya apa yang menjadi hal terpenting yang harus daerah lakukan untuk memberikan kontribusi untuk menunjang website RB ini. Terus selanjutnya, apakah akan ada PIC dari RB sendiri, teman-teman dari area perubahan untuk mengakomodir apapun yang kami berikan gitu loh. Apakah itu seperti WA ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga terkait juga ini agak menyimpang sedikit terkait dengan medsos kita yang terlalu banyak menurut saya Bu. Akankah ada maksud saya jangan terlalu banyak lah Bu. Jadi kalau melihat di IG itu kalau lagi kita searching di IG itu terlalu banyak kita ya, ini buat, ini buat, semua buat. Jadi kan yang menjadi hal terpenting dalam medsos adalah viewer dan like segala macam. Semakin banyak itu bukan semakin banyak yang like, malah orang makin bosen gitu. Terus yang kedua juga terkait saya sering baca komen-komen dari mungkin buzzer atau kita nggak tahu lah Bu ya, di kolom komentar di DPD RI mungkin bisa jadi hal penting juga di teman-teman di kehumasan juga untuk bisa memfilter apapun berita yang itu, karena saya sih khususnya nggak tahu teman-teman yang lain membacanya juga agak sedikit ini juga kesel-keselan juga gitu kita melihat komentar-komentar orang-orang di medsos khususnya di portal DPD RI lah. Jadi kita agak saya kesel-keselan juga nih membacanya. Mau komen gimana gitu kan, tapi ya sudahlah. Tapi yang terpenting juga untuk teman-teman, kami juga di sini kan ada kemarin baru diberikan sebuah website yang mungkin juga jadi portal kami untuk membagi informasi. Apakah hal tersebut hanya kami copy paste saja dari situ ke RB atau gimana ke depannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakan Kepri. Baik, yang teknis-teknis mungkin nanti Mbak Wiwit silakan tanggapi. Tapi ada beberapa mungkin yang di levelnya kebijakan yang menjadi PR kita bersama. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi gitu ya. Betul ya Pak Dedi. Saya pikir
komitmen dan koordinasi itu kan kata-kata yang gampang diucapkan gitu ya, tapi sangat sulit dilaksanakan gitu ya. Nah, tapi saya pikir begini, apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada ikhtiar untuk sama-sama kita meningkatkan komitmen gitu ya. Kemudian yang saya juga cermati juga mungkin tadi sudah di awal saya sampaikan, karena kadang-kadang kalau disampaikan terus-menerus terkesannya kadang-kadang saya jujur ya, saya tuh merasa orang paling nyinyir gitu ya, merasa paling cerewet, tapi ketika nggak disampaikan juga jadi ganjalan gitu. Nah ini tersoal misalnya tadi ya soal-soal kewajiban ya, soal-soal kewajiban yang tidak dilaksanakan gitu ya. Kemudian apa yang sudah dibuat kemudian nggak dipatuhi. Kalau saya bersaran aja Pak Dedi, aja konsisten aja. Kalau memang pesan ruangan itu harus pakai aplikasi, ya udah kaku aja, strict ya. Kalau dia nggak pesan pakai semesra, nggak bisa pakai ruangan gitu aja. Kemudian kalau memang keluhan terkait pemeliharaan itu harus lewat namanya siaga gitu ya. Kalau tidak lewat siaga jangan diladeni gitu aja. Lama-lama kan memaksa orang gitu ya. Nah, kami pun kepegawaian ini sedang berpikir segala sesuatu kepegawaian terkait dengan keuangan gitu ya. Mungkin cuma cara itu saja gitu ya yang bisa memaksa gitu. Karena memang ditunggu kesadarannya mungkin agak sulit ya. Ya mungkin kita pakai cara sedikit agak memaksa gitu di awal. Kemudian kalau sudah sadar ya semua kan akhirnya mengikut ya gitu ya. Mungkin akan banyak yang tidak setuju tapi nggak apa-apa ya. Itulah sebuah sebuah perjalanan daripada pelaksanaan tugas. Tentu kita bukan pot suka atau tidak suka gitu ya. Nah, ini adalah soal bahwa bagaimana segala sesuatu itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin yang teknis tadi, silakan Mbak Bibit, ada pertanyaan dari Pak Heru Wirdan, ada pertanyaan dari siapa tadi? Pak Aji ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Kakan Kepri. Silakan, Mbak Bibit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Saya jawab satu-satu. Ini mungkin pertanyaan Pak Aji dan Pak Rudian dari Banten dan Kepri ini mirip-mirip begitu. Apa yang perlu kantor daerah perlu untuk kontribusikan untuk kepada website reformasi birokrasi. Mungkin Bapak Ibu perlu diketahui juga bahwa seluruh kepala kantor DPD RI di provinsi adalah anggota tim RB di level pusat untuk area peningkatan kualitas pelayanan publik. Begitu. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan oleh tim RB area peningkatan kualitas pelayanan publik? Di situ indikator-indikatornya antara lain melakukan inovasi pelayanan, lalu melakukan standar pelayanan, begitu. Nah, di sana apa yang sudah dilakukan di kantor daerah, baik itu apakah ada peningkatan pelayanan Bapak Ibu Kakan di kantor-kantor daerah terhadap masyarakat atau terhadap anggota DPD RI di kantor daerah, Bapak Ibu bisa sampaikan, begitu. Apa misalkan punya semacam inovasi atau peningkatan kualitas atau semacam ada perubahan SOP atau Bapak Ibu menyusun standar pelayanan di kantor-kantor. Begitu. Itu bisa disampaikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Karena itu perlu sekali untuk sebagai bagian dari tim RB pusat untuk menyampaikan itu. Selain bagian BPSI sudah menyediakan platform sendiri untuk website di kantor-kantor DPD RI di provinsi, tetapi perlu juga ada 1 atau 2 berita kontribusi dari kantor DPD RI di provinsi karena semuanya adalah bagian dari Sekretariat Jenderal begitu. Kami juga perlu tahu, perlu disampaikan juga, perlu diketahui juga oleh stakeholders eksternal kita. Apa sih yang dilakukan oleh sekretariat kantor di sana? Begitu Bapak Ibu mungkin bisa menjawab, tapi website yang utama yang disediakan oleh BPSI untuk kantor DPD RI di provinsi itu menjadi website utama yang Bapak Ibu kelola. 1 atau 2 berita yang sudah dilakukan inovasinya silakan sampaikan ke kami untuk kami masukkan di website reformasi birokrasi. Itu karena Bapak Ibu adalah anggota tim RB juga.
Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Bang Idan, nah ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat perlu saya sampaikan. Kalau ada website RB, masih adakah perlunya website kesajenan? Jadi di sini website reformasi birokrasi itu adalah proyek jangka pendek nih Bang Idan. Ada semacam kebesaran hati kami untuk akan melebur website RB ini menjadi website kesajenan nantinya. Karena ini bukan masalah ini milik siapa atau ini hasil kerja saya atau hasil inovasi saya. Tidak. Dari awal saya tegaskan bahwa ini adalah sebuah gerakan untuk menyajikan bersama kinerja kesajenan dalam sebuah media. Medianya cukup satu saja, website Setjen DPD RI. Kembali lagi ke fitrahnya dulu. Kami kan mintanya website Setjen DPD RI, tapi karena website Setjen DPD RI itu terlalu besar lingkupnya, perlu ada sebuah gerakan bersama, kami sediakan website reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sendiri bukan sesuatu yang terpisah dari Setjen DPD RI, tetapi reformasi birokrasi sendiri adalah ruhnya dari Setjen DPD RI. Jadi, ke depannya fitur-fitur yang ada di website RB itu akan menjadi fitur-fitur di website Sekretariat Jenderal DPD RI. Silahkan dilebur oleh di BPSI sendiri, begitu. Seperti berita-berita juga akan tampil di halaman beranda website kesajenan. Jadi tidak perlu lagi ada di website RB. Website RB nanti mungkin ke depannya hanya untuk repositori data dukung saja mungkin, atau mungkin nanti akan kami rancang lagi bagaimana kebijakan pimpinan, apakah website RB-nya bakal tetap ada atau memang benar-benar dilebur, begitu. Nah, tentunya seperti amanatnya Pak Kepala Biro Protokol Humas, website kesajenan nantinya tentu perlu sebuah persesjen atau SK yang lebih besar lagi. Kalau untuk website RB saat ini kami hanya berbentuk surat tugas untuk tim efektifnya. Tapi tentu saja kalau website Setjen lingkupnya lebih besar, komitmen tadi yang disebut oleh Pak Dedi juga lebih besar untuk mengikat kita secara bersama, tentunya lebih baik lagi website Setjen tentu kan ada persesjennya nanti. Jadi ya tim efektifnya juga pakai surat keputusan Sekretaris Jenderal supaya lebih mengikat kita semua punya rasa memiliki. Itu saja sense of belonging-nya itu ya Bang Idan. Nah, terus begitu saja mungkin. Apakah sudah cukup menjawab Bang Idan? Terima kasih. Mbak dibaca, Baik, saya Marlisa. Saya bacakan Ibu. Kelihatan ya. Saya setuju. Ini pertanyaan dari Bu Nurjana. Ya, silakan. Saya setuju kalau semua kegiatan di Setjen dijadikan satu dalam website RB. Tapi apakah tidak duplikasi juga dengan website DPD RI? Dan untuk melakukan ini perlu kerjasama, komitmen, serta dukungan pimpinan. Kegiatan-kegiatan bagian atau unit nanti apakah dilaporkan ke Ortala untuk dikemas dengan lebih baik? Terima kasih. Begitu jawabannya. Mbak Wiwit, dijawab pertanyaannya Bu Nur. Baik. Ada website DPD, Bu. Ada website reformasi birokrasi. Ada website Sekretariat Jenderal. Jadi sebenarnya website Sekretariat Jenderal atau website reformasi birokrasi itu microsite bagian dari website DPD RI. Kenapa perlu kita pisahkan? Karena tadi DPD RI dan Sekretariat Jenderal itu audiensnya beda. Kenapa ada Instagram juga, ada Instagram DPD RI, ada Instagram Sekretariat Jenderal. Setiap platform pasti punya audiens yang berbeda. DPD RI adalah lembaga dewan yang tentu saja audiensnya adalah masyarakat luas. Tetapi kalau Setjen, audiensnya pegawai itu sendiri atau mitra kerja yang punya kepentingan terhadap kinerja kesekretariatan. Jadi kenapa bukan duplikasi, tetapi ini hanya melengkapi, justru komplementer. Jadi website kesetjenan atau website RB itu perlu ada untuk melengkapi
website DPD yang sudah ada. Tapi di website DPD kan supaya tidak tercampur baur kita kinerja kesekretariatan dengan kinerja kedewanan, begitu. Nah, satu lagi juga yang tadi saya belum sebut benefitnya apa untuk kenapa perlu ada website kesekjenan atau mungkin Instagram kesekjenan ini dibutuhkan pada saat kita melakukan laporan kinerja atau laporan PMPRB. Benefitnya sangat bermanfaat bagi para asesor atau para penyusun laporan kinerja tahunan, baik itu sakit, baik itu laporan kinerja yang biasa kita berikan kepada Dewan di Gedung Nusantara, begitu, itu akan memerlukan, karena apa? Data is the new oil tadi. Dengan adanya website kesekjenan atau Instagram tadi, Bapak Ibu tinggal semacam kayak membuka lagi diary, membuka lagi jurnal harian kita nih. Kita udah pernah melakukan apa selama setahun kemarin, begitu. Nah, dengan punya tempat buat kita nulis apa yang kita lakukan, itu tentu akan memudahkan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi benefitnya di sini. Kenapa ini perlu? Karena untuk memudahkan diri kita, apa sih yang sudah kita lakukan selama setahun? Kalau itu ada hanya di drive komputer Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan kepusingan sendiri, apalagi orang lain yang mendapatkan tugas untuk menyusun laporan kinerja itu. Kadang kan budayanya lempar-lemparan. Saya nggak punya datanya, saya nggak tahu datanya karena mungkin dia sendiri lupa untuk menyimpan datanya di mana. Tetapi kalau sudah dalam bentuk berita, artikel yang tadi disebutkan Pak Deputi, itu adalah bentuk praktis dari undangan, notulensi. Karena foto sudah menyangkut dari bukti bahwa kegiatan itu ada. Itu menyangkut ke akuntabilitas kinerja. Tentu foto, nggak mungkin bohong kalau ada kegiatan itu. Lalu captionnya atau tulisannya itu adalah bentuk lain dari notulensi. Kenapa didorong juga caption atau berita itu lengkap? Siapa yang diundang, siapa yang membuka, untuk apa tujuan kegiatan itu diadakan, terus output atau outcome-nya apa. Kita tuliskan secara lengkap dalam website, dalam tulisan, baik itu caption Instagram atau berita yang ada di. Saya juga mendorong para Pranata Humas untuk bisa mengolah ini supaya apa? Tulisan-tulisan ini tuh akan sangat berharga untuk kedepannya, gitu. Jadi untuk menulis laporan kinerja tahunan, laporan sakit, nantinya akan sangat berharga sekali, saya yakin. Itu untuk pertanyaan Mbak Indah. Mbak Indah raise hand ya? Oke, silakan Mbak Indah. Oke. Baik, saya ingin komentari dulu ya. Yang tadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang mendasar yang belum terjawab gitu ya. Pertanyaan dari Pak Rudian dan Pak Aji ini kan senada tadi ya. Jadi bahwa dimaksudkan website ini yang RB ini sementara Pak Aji ya. Walaupun mungkin nanti kalau menurut saya tidak sementara juga, tapi menjadi bagian besar daripada websitenya DPD. Mungkin nanti Bang Idan ya yang harus mengelola website ini dengan baik. Artinya begini, kalau menurut saya jangan ditunggu waktunya lagi, ya ini saatnya. Nggak apa-apa, ini sekarang semua orang punya medsos, semua unit punya medsos, itu nggak apa-apa. Saya pikir itu bisa jadi jadi sumber daya gitu. Nggak apa-apa, karena tadi kita kan sekarang belum ada yang terkelola nih, daripada nggak ada sama sekali. Kan semua orang berupaya seperti itu. Tapi ketika sudah dikelola, tentu ditertibkan aturannya. Bahwa mungkin yang bisa masuk di websitenya DPD apa saja, ini yang diatur. Bagaimana caranya. Kemudian website RB juga apa. Kemudian yang unit masing-masing ya silahkan gitu ya. Nah ini yang tentu yang harus diatur dengan baik. Jadi tidak usah juga khawatir. Kalau tadi ya ini kebanyakan ya. Kalau saya seperti itu. Yang penting kita punya medianya dulu. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Wiwit, kalau nanti dalam pelaporan kinerja itu memang setengah mati nyari datanya ya. Karena ditanya ini, aku nggak punya datanya, saya nggak punya datanya, kamu yang punya datanya. Jadi lempar-lemparan. Nah, sebab dan oleh karenanya ini menjadi penyelamat sementara gitu ya. Tapi kalau nanti pengelolaan websitenya itu sudah baik, kita bisa hapus yang sudah ada gitu ya. Yang penting ini jalan dulu kalau saya seperti itu ya, ini jadi jembatan penyelamat gitu. Seperti itu ya Pak Aji dan Pak
Rudian ya, mungkin bisa dipahami. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya, Mbak Indah yang raise hand, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Karo. Ya, silakan Mbak. Dan Mbak Wiwit. Pertama saya mengapresiasi website RB ini dan insya Allah kami dari tim Humas akan mendukung penuh untuk berjalannya kegiatan penulisan berita dan sebagainya. Saya menyambung sekalian aja ya Bu ya, menyambung yang masalah media sosial Sekretariat Jenderal DPD RI. Itu sebenarnya kami dari tim Humas sudah merancang media sosial Sekretariat Jenderal DPD RI itu dari awal Ramadan, Kemudian karena berproses, akhirnya baru per tanggal 3 Juni itu surat tugas sudah ditandatangani oleh Bapak Sekretaris Jenderal. Tapi memang belum diadakan sosialisasi ke setiap unit kerja ataupun biro. Nah, di sini saya tadi mengamati dari proses berjalannya rapat, ada beberapa yang tidak tidak sefrekuensi gitu. Yang mau saya tanyakan di sini langsung aja ya Bu. Itu sebenarnya kita mau bagaimana? Mau setiap unit kerja diperbolehkan mengelola medsosnya masing-masing atau terpusat terintegrasi di kita gitu loh. Itu satu. Kemudian dengan satu catatan ya Bu, media sosial Sekretaris Jenderal sudah kita buat. Mungkin ya sudah ada juga di surat tugas admin per bironya masing-masing. Nah, kemudian itu yang pertama, yang kedua ingin menanggapi yang dari tadi Bapak Kepala Kantor Kepri Pak Rudi yang masalah konten media sosial DPD RI yang tentang keanggotaan itu kan kita di sini sebagai tim admin sebenarnya sudah melakukan semampu kita, tapi kalau masalah isi rilis itu kita tidak sama sekali tidak diberi kewenangan untuk mengedit apalagi merubah. Itu memang sudah rilis yang aslinya seperti itu. Sebenarnya kita juga ingin diberi kewenangan kayak semacam bisa memfilter, karena di sini kan kita sebagai humas lembaga itu bertanggung jawab untuk menjaga image lembaga DPD RI gitu loh Bu. Jadi seolah-olah komentar-komentar netizen itu, mohon maaf ya, terhadap rilis yang menurut mereka tidak sesuai dengan lembaga itu sedikit banyak menurunkan marwah image lembaga. Itu bagaimana menurut Ibu Karo, apakah di kesempatan ini boleh disampaikan kepada pimpinan untuk tim admin medsos ini, apakah boleh diberi kewenangan untuk memfilter rilis atau seperti apa gitu kan Bu? Itu aja sih Bu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain lagi? Ada yang raise hand? Sudah. Pak Atim, silakan Pak Atim. Ya, Bu. Coba kameranya dibuka biar tahu saya namanya Atim yang mana. Tuh, ya kan baru jelas ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Karo OKK dan teman-teman yang saya hormati. Begini Bu, saya sepakat saja dengan website reformasi birokrasi. Saya kira ini juga terobosan yang bagus. Ada semua kegiatan, semua yang sudah dilakukan disampaikan. Karena sekarang itu kalau melihat fenomenanya adalah kalau kita melakukan sesuatu tapi tanpa ada catatan atau notulen atau pemberitaan, tentu orang lain tidak tahu apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Saya sepakat aja. Terus yang kedua Bu, saya kebetulan mungkin saya akan sedikit berbeda terkait dengan inovasi di masing-masing unit Bu. Jadi kami di perbendaharaan itu ada bikin sebuah portal yang berbasis web. Tahun 2021 itu sudah berjalan.
namanya Si Bendahara. Di situ itu kita portal itu secara garis besarnya Bu itu adalah penerimaan berkas. Untuk penerimaan berkas, pencatatan penerimaan berkas. Sehingga dari kalau ketika teman-teman dari unit lain itu menyerahkan berkas, terrecord di website itu dan ketahuan proses berkas, penanganan berkas itu sampai di mana. Tetapi tahun 2022 karena pergantian pejabat atau saya nggak tahu bagaimana, kemudian pihak yang penyedia jasanya ini sudah kita tidak ada komunikasi sehingga diblokir Bu websitenya ini. Nah, saya kemarin sempat diskusi sama Mbak Yuyun, apakah mungkin ini bisa saya sampaikan sebagai inovasi sehingga nanti dari tim RB bisa menyampaikan ke biro terkait Sisdok untuk menghidupkan kembali atau bagaimana ya itunya mengaktifkan kembali. Karena saya pernah tanyakan ke teman gitu katanya ini websitenya sudah hostingnya sudah nonaktif gitu kan. Loh, kok bisa saya bilang gitu kok. Padahal itu kan di situ kalau ngelihat ininya tuh DPD ininya. Ya cantolannya di hostingnya DPD gitu. Kok bisa nggak aktif gitu. Mungkin itu Bu ya yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Suara. Kira-kira ya, ayam kali ya. Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya hilang. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sedikit mengiyakan juga tadi statementnya Pak Dedi, bahwa memang seringkali humas juga diabaikan untuk bekerja secara sistem. Karena Pak Dinas juga kadang kita nggak masuk Bu, makanya kadang kita nggak notice. Even kita ngelihat si mesra itu kita pantau tiap hari. Tiap hari kemudian kami ngelihat agenda sini, ada di ruang ini ada rapat ini dan seterusnya. Nah, beralih ke webnya rb.bpd.go.id. Saya pikir Mbak Wid, secara teknis nanti teman-teman butuh pedoman juga langsung entah kapan waktunya, kemudian untuk mungkin kantor daerah ada baiknya mungkin mereka bisa terintegrasi juga di Simesra. Kenapa? Karena dari mereka nanti menginput kegiatan mereka di Simesra, misalnya Lampung atau NTT, NTB begitu. Nanti dari pusat bisa melihat nih, ada kegiatan apa sih di daerah. Dan kemudian sosok tim leader dari rb.bpd.go.id ini yang akan mengingatkan mana laporan kegiatan hari ini. Gawe rame. Gitu. Jadi jangan sampai mungkin sudah ada kegiatannya, namun kadang kita juga kan sulit juga memvalidasi kegiatan di daerah ini betul atau tidak. Kalau sudah terintegrasi di Simesra, even nggak ada hubungannya dengan penjaman ruangan Pak Dedi, namun kita bisa nembang sistem itu untuk setidaknya mengcapture kegiatan di daerah. Saya pikir itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi ya. Mungkin saya ada satu lagi nih tadi. Enggak apa-apa lah moderator merangkap juga karena ada beberapa hal yang mungkin menurut saya perlu juga diluruskan ya. Tadi mungkin Wiwit ya Mbak Wiwit, teman-teman yang di kantor daerah saya pikir supaya memudahkan gitu ya, agar pengiriman informasi kegiatan kantor daerah itu via kita aja gitu ya. Atau memang sudah ada websitenya sendiri ya. Saya hanya ingin bermaksud memudahkan gitu. Biar satu aja gitu loh. Langsung aja ditanggapi. Jadi sebenarnya kantor daerah itu sudah punya Bu websitenya sendiri. Iya, setiap Daerah punya website. Setahu saya punya. Belum semuanya.
Jadi ini mungkin kalau BPSI ada di sini yang bisa menjawab dari BPSI. Izin Bu Karo, setahu saya sih kalau website nggak ada, tapi kalau misalnya grup untuk kantor daerah itu ada, itu nggak grup WA, itu kan setiap hari informasi untuk kegiatan itu izin Bang, ada Bang, bergulir di situ. Gitu. Ada Bu, ada. Sudah dibuatkan sama BPSI masing-masing per Ada daerah. Bu. Oke. Ya, gitu. Kalau gitu begini, kantor daerah mungkin mengikuti ya teman-teman kantor daerah. Izin Bu, Bu. Siapa nih? Bu. Iya, yang dimaksud oleh Mbak Wiwit itu adalah microsite. Memang saat ini sedang dibangun oleh BPSI dan kita dari daerah memang concern untuk membangun itu, Bu. Oh, jadi kalau Mas Ilham menginformasikan bisa kan ke website itu langsung ya? Kebetulan staf kami juga daily menginformasikan, Bu. Oke, baik. Berarti nggak ada kendala. Makasih Mas Ilham, Kakan Kalsel. Ya, baik. Mungkin yang tadi yang belum terjawab, silakan Mbak Wiwit. Jadi maksudnya yang dimaksud tadi oleh saya jelaskan, jadi karena sudah punya platform sendiri di kantor daerah itu kan sudah disediakan platformnya sendiri. Jadi kalau untuk kontribusinya ke website reformasi birokrasi kan tentunya tidak day-to-day activity selalu kami tampilkan di website reformasi birokrasi karena di kami juga ada tim editorial begitu. Untuk pusat saja, jika ada semacam rapat-rapat internal, briefing internal juga itu harus kami saring gitu supaya apa ya beritanya tetap yang highlight, yang besar, yang kira-kira tidak semua berita akan kami tampilkan di website reformasi birokrasi gitu. Seperti day-to-day activity briefing internal harian itu kan itulah fungsinya mungkin IG unit kerja mungkin ya. Kan sekarang ada namanya pembangunan zona integritas. Setiap unit kerja didorong untuk punya juga akuntabilitas kinerjanya. Nah, sebenarnya IG unit kerja ini sekalian menjawab mungkin dari Mbak Indah ya, gitu. Mari kita melihat IG unit kerja itu sebagai media untuk unit kerja tersebut membangun zona integritasnya. Karena mungkin begini, kalau di IG Kesetjenan, saya yakin sama halnya dengan website RB atau website Setjen nantinya, tidak semua kegiatan harian unit kerja bisa kita tampilkan di IG atau website di level pusat. Saya yakin kalau ada itu terlalu overwhelm mungkin ya, akan terlalu banyak feeds-nya atau orang jadi ini yang mana yang menjadi berita yang utama. Jadi kalau menurut saya, kan nanti ada tim editorialnya juga di Humas, tentu saja kita saring mana berita-berita utama yang bisa tampil sebagai berita yang super-supernya nih, begitu untuk ada di website Kesetjenan atau IG Kesetjenan. Tapi kalau untuk IG unit kerja, mari kita pandang itu sebagai media untuk unit kerja itu melaporkan hal-hal yang spesifik ada di unit kerjanya. Saya beri contoh, misalkan IG OKK. OKK sendiri dengan berbagai macam ratusan layanan yang ada di OKK sendiri, saya yakin setiap harinya itu kami melakukan kegiatan-kegiatan di 4 bagian. Mungkin termasuk poliklinik, termasuk di keanggotaan, di layanan keanggotaan. Itu tidak mungkin IG Setjen atau website RB atau website Kesetjenan nantinya isinya berita kegiatan OKK semua. Jadi IG OKK itu kami jadikan sebagai platform untuk kami menuliskan kegiatan harian kami di situ. Tujuannya apa? Kami akan dinilai, semua unit eselon 2 kan pasti pada akhirnya akan dinilai di PMPRB atau PMPZI. Nah, ini untuk menjadi catatan harian kami, apa sih jurnal harian kami, diary kami, apa yang sudah kami lakukan setiap harinya. Jadi kami sendiri, sebenarnya ini untuk internal kami, untuk bisa kami mencari kembali apa yang sudah kami lakukan. Dan tentunya juga, ini juga bentuk layanan kami kepada pegawai, kepada ASN. Apa saja yang sudah dilakukan oleh OKK, kebijakan manajemen SDM apa yang sudah dilakukan oleh OKK.
Di situ sumber informasi bagi pegawai sebagai target audience IG OKK untuk mengetahui kebijakan dari sisi SDM di Sekretariat Jenderal DPD. Jadi sebenarnya IG unit kerja itu dipandang sebagai media informasi juga gitu. Walaupun saya tidak bisa berkomentar untuk IG unit kerja di bawah Biro OKK lagi. Karena seharusnya kan memang cukup satu IG saja gitu. Kita semua berkontribusi. Begitu. Tapi ini mungkin hanya bentuk ekspresi atau kreativitas. Jadi mudah-mudahan tidak dipandang sebagai overwhelming situation, bukan dipandang sebagai, tapi ini hanya untuk melaporkan kinerja dan untuk memberikan layanan. Begitu. Seperti contohnya OKK pengen kasih tahu bagaimana sih misalkan meningkatkan produktivitas pada saat WFH waktu itu, infografis seperti itu, begitu. Nah, gitu paling untuk menjawab Mbak Indah. Nah, untuk menjawab Mas Atim, tadi mungkin sudah dijawab sama Ibu, tapi kalau untuk menjawab Mas Adi, kantor daerah perlu diintegrasikan ke dalam Simesra. Ini mungkin nanti perlu juga dari BPSI, kami juga tidak terbayang bagaimana integrasinya kepada sistem pemesanan ruang rapat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan di kantor daerah. Tapi mungkin kantor daerah juga sudah dijawab, sudah punya platformnya sendiri untuk melaporkan day-to-day activity-nya, begitu. Kalau untuk di reformasi birokrasi kami tadi hanya meminta apakah ada inovasi, apakah ada peningkatan layanan yang bisa ditampilkan di website RB, begitu. Begitu Ibu, mungkin sudah cukup. Baik, terima kasih. Mungkin tadi saya nambahkan aja Mbak Wiwit, jadi kelupaan ya, di konten website RB itu juga ada mungkin ya, selain inovasi ada ide ya, ide box ya kalau saya nggak salah ya. Nah silahkan juga teman-teman ya, ada yang idenya apapun terkait untuk memperbaiki pola kerja, silahkan tuang di situ. Saya tadi udah nyoba, ternyata bisa, walaupun belum selesai saya ngetik, saya coba kirim, coba dicek ada nggak? Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkontribusi di situ, apa sih idenya untuk memperbaiki pola kerja, silahkan gitu ya. Kami di pengelola website RB coba akan melihat gitu ya apa saja sih ide teman-teman gitu ya. Ini kita coba mengadopsi yang dilakukan oleh Telkom ya untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi masing-masing pegawai silahkan berurun rembuk, berurun saran ya, apa saja sih yang bisa menjadi ide untuk perbaikan kinerja. Masih ada lagi mau dibuka apa cukup? Silakan di kolom chat dijawab sampai beberapa pertanyaannya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Mas Andi Riana tentang saya coba buka website RB yang baru ini. Di sana saya coba buka sakit, tergambar di sana perjanjian kinerja beserta dengan seluruh anggaran yang ada. Pertanyaan saya, apakah kemudian anggaran yang tergambar pada setiap biro perlu ditampilkan sebagai bentuk akuntabilitas atau mungkin khusus terkait anggaran perlu pertimbangan lagi? Dan ditanggapi oleh satu lagi dari Mas Reza Pusperjakum, setuju dengan pertanyaan Mas Andi Riana untuk anggaran apakah tidak terlalu sensitif untuk konsumsi umum. Ini perlu saya sampaikan juga, untuk sakit ini justru Sekjen DPD RI mendapatkan apresiasi di LHE Mentan 2 tahun berturut-turut karena kita sudah mulai mempublikasikan sakit ke dalam satu platform. Jadi justru ini adalah sebuah kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mulai transparan terhadap anggaran yang dikelolanya. Begitu. Nah, justru ini di-highlight oleh Kemenpan karena kita sudah berani untuk menampilkan sakit dan anggaran kita di dalamnya dalam suatu website yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, mungkin harapan kami ke depannya, nanti di website PPID yang jauh lebih formal dan punya ketentuan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, biasanya kalau ada hasil laporan keuangan audited oleh BPK, itu biasanya ditampilkan di website PPID. Nah, itu jauh lebih formal, jauh lebih punya dasar hukum yang kuat. Saya dorong itu untuk mungkin nanti bagian humas bisa bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan. Seluruh laporan-laporan BPK kita, laporan keuangan yang diaudit oleh BPK itu untuk tampil di website PPID.
Atau kalau perlu di website RB akan kita tampilkan juga boleh. Gitu. Intinya semangatnya untuk menampilkan bahwa Sekjen DPD RI tidak takut, transparan, dan tentu saja karena kita kan sudah mendapatkan opini BPK WTP selama berbelas-belas tahun, tentu saja kita tidak ada yang perlu kita tutupi. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, saya yakin masih banyak yang ingin bertanya ya. Silahkan japri ke Mbak Wihid ya kalau masih ada pertanyaan. Karena kita masih akan lanjut dengan kegiatan berikutnya. Ini juga sudah azan zuhur waktu Indonesia bagian Senayan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya baik yang di ruangan ini maupun yang lewat Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada saat ini dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja lembaga kita. Catatan saya bagi Mbak Wihid ya, walaupun ini sudah disosialisasikan, tetapi ini sekali lagi ya tolong dibuatkan manual booknya gitu ya, manual booknya serta tutorial ya, supaya kita itu ingat terus, karena berbagai aplikasi saya lihat itu selalu kelemahannya gitu ya. Tetap manual booknya dibuat dan tutorialnya juga dibuat. Demikian mungkin dari kami, mohon maaf apabila ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih, semoga lembaga kita dengan kita berkolaborasi, dengan kita meningkatkan kinerja akan lebih baik lagi kinerjanya di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Terima kasih Bu.